Pernah nggak sih Anda lihat satu saham dan mikir, ini sebenarnya ceritanya gimana ya? Kadang-kadang, sinyal dari pasar saham tuh ngomong satu hal, tapi cerita dari dalam perusahaannya sendiri kedengeran agak beda. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng satu kasus ini. Kita bakal pakai dua kacamata yang berbeda buat ngelihat gambaran lengkapnya. Kira-kira apa ya yang bakal kita temukan? Dari satu sisi, pasar seolah-olah lagi teriak ke kita. Lihat deh sinyal ini, rekomendasi kuat untuk membeli. Wah, ini kan kayak lampu hijau yang nyala super terang ya di jalanan investasi. Pasti langsung bikin kita nengok kan? Tapi pertanyaannya, emang investasi sesimpel itu? Cuma ikutin lampu hijau aja? Apa iya sinyal pasar yang kencang ini udah menceritakan semuanya tentang kondisi perusahaan di baliknya? Nah, ayo kita coba kupas lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari lensa pertama ya, kacamata pasar. Sebenarnya, apa sih yang dilihat para analis teknikal di data sampai mereka bisa yakin ini ngasih rekomendasi sekuat itu? Nah, ini sumbernya dari investing.com. Jelas banget nggak main-main. Kesimpulannya tegas, katanya berdasarkan berbagai indikator teknis, sentimen pasar lagi positif banget. Tapi ingat ya, ini tuh pandangan dari luar, cuma ngeliatin grafik sama pergerakan harga aja. Jadi data apa sih sebenarnya yang bikin sinyalnya sekuat ini? Coba yuk kita lihat angka-angkanya biar kebayang apa yang lagi terjadi di pasar. Oke, sebelum lanjut, biar kita semua satu frekuensi nih. Apa itu analisis teknis? Gampangnya gini deh, anggap aja kayak dokter yang lagi ngecek denyut nadi sama tensi pasar. Jadi ini cuma ngelihat kondisi saat ini, bukan kesehatan jangka panjangnya. Nah, coba deh lihat diagram ini. Jelas banget kan? Warna ungu sama biru yang nunjukin sinyal beli ini, wah, dominan banget. Bayangin, total ada 19 sinyal beli dibanding cuma 2 sinyal jual. Ini bukti visual yang kuat banget kalau momentum belinya lagi kenceng di pasar. Dan ini dia salah satu kunci utamanya. Namanya Relative Strength Index atau RSI. Angkanya di 75,7. Nah, dalam dunia analisis teknis, angka di atas 70 itu sering diartikan sebagai overbought alias jenuh beli. Maksudnya, pasar lagi semangat-semangatnya mungkin malah terlalu semangat. Ini bisa jadi pedang bermata dua loh. Bisa jadi momentumnya lanjut terus, atau justru sebentar lagi ada koreksi harga. Oke, jadi dari luar kelihatannya optimis banget ya. Tapi sekarang kita putar haluan 180 derajat. Kita ganti kacamata. Dari yang tadinya liatin grafik, sekarang kita coba baca cerita dari perusahaannya langsung. Kira-kira ceritanya nyambung nggak ya sama optimisme pasar tadi? Dan buat dapetin cerita dari dalamnya, sumber kita ganti nih laporan tahunan perusahaan. Nah ini dia kacamata fundamental kita. Disinilah kita dengerin langsung dari orang dalam, gimana sih perusahaan ini memandang diri mereka sendiri. Nah di sini ceritanya jadi makin seru. Coba lihat. Di satu sisi mereka bilang kinerjanya solid, neracanya kuat, arus kas positif, semua bagus-bagus. Tapi di sisi lain, mereka juga jujur banget ngakuin ada tantangan gede. Harga jual batu bara turun, pasar global lagi kelebihan pasokan, jadi kayak ada dua cerita yang beda, tapi diceritain barengan. Dan ini bukan omong kosong loh, lihat aja data konkretnya di grafik ini. Trennya kelihatan jelas banget, menurun. Penjualan dari yang tadinya hampir 700 miliar rupiah di tahun 2022, turun dikit di 2023, terus anjlok di bawah 500 miliar di tahun 2024. Ini angka beneran yang nunjukin kalau tantangan yang mereka bilang tadi itu beneran serius. Oke, penjualannya turun, pasarnya susah. Terus apa rencana mereka? Nah, investor yang cerdas kan nggak cuma lihat masalahnya ya, tapi juga gimana solusinya. Yuk kita lihat gimana cara mereka menghadapi badai ini. Yang menarik loh, rencana mereka ini bukan solusi simsalabim buat naikin penjualan. Justru sebaliknya, mereka malah balik ke fundamental, ke dasar-dasarnya, efisiensi operasi, perkuat struktur organisasi, sama tingkatkan kualitas SDM. Ini strategi buat bangun fondasi yang lebih kuat, bukan cuma ngejar cuan jangka pendek. Dan kutipan dari laporan mereka beberapa tahun lalu ini seakan jadi penegas. Mereka tuh benar-benar fokus buat bangun benteng yang kuat, bukan cuma ikut-ikutan tren pasar jangka pendek. Ini namanya mikir jangka panjang. Oke, sekarang waktunya kita satuin kepingan puzzle-nya. Di satu sisi, kita punya pasar yang lagi semangat-semangatnya, euforia banget. Di sisi lain, kita punya perusahaan yang nadanya jauh lebih hati-hati, fokusnya ke fondasi jangka panjang. Analogi ini pas banget deh. Analisis teknis itu ibarat check up kilat, cuma buat tahu gimana mood pasar saat ini juga. Sedangkan analisis fundamental itu kayak medical check up lengkap yang ngasih tahu kita soal kesehatan bisnisnya buat tahun-tahun ke depan. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Dua pandangan ini tuh nggak saling bertentangan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Keduanya cuma ngukur hal yang beda.
di rentang waktu yang beda. Sinyal beli kuat dari pasar bisa jadi pas banget buat trader jangka pendek yang mau manfaatin momentum. Tapi cerita dari perusahaan itu penting banget buat investor jangka panjang yang peduli sama kesehatan bisnisnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja penting banget buat kita semua sebagai investor. Waktu Anda lihat sebuah peluang investasi, lensa mana yang mau Anda pakai? Apakah Anda tipe yang mencari ombak momentum jangka pendek, atau Anda lebih suka mencari pondasi bisnis yang kuat untuk masa depan? Jawaban Anda, itulah yang akan menentukan kebenaran seperti apa yang akan Anda temukan.